Abah lulus sekolah pendidikan guru tahun 1981. Sudah lulus SPG, jurusan TK lagi, jurusan taman kanak-kanak ya. Waktu itu Jakarta tidak ada, hampir tidak ada laki-laki yang memilih jurusan taman kanak-kanak, pendidikan anak usia dini. Cuma Abah sendirian. Tahun 81 sudah. 81 lulus, 82 sudah jadi kepala sekolah TK, nah kalau nggak siang ngajar SD. 82 aja sampai sekarang. 41 tahun. 41 tahun. Abah Komar ini kelahiran Blasteran. Ayahanda dari Ciekek Babakan Karaton, Pandeglang, Banten, dan ibunda dari Indramayu, dari desa Sindang Indramayu. Ketika Abah SMP pernah bertanya pada almarhumah emak Hajah Khorida, Mimi itu bunda, Mi, siapa yang pertama kali mengajarkan Oman membaca? Panggilannya Oman, nama panggilan kecil. Mimi menjawab, ibunda menjawab, yang mengajarkan baca tulis kamu dulu ibu guru SD. Dari sejak itu Abah bertekad, Abah harus bayar utang budi pada yang pernah mengajarkan Abah membaca dan menulis, yaitu guru. Jadi Abah harus jadi guru, dan atau Abah harus jadi dosen yang mengajarkan kepada calon-calon guru. Itu aplikasinya. Abah sering diajak ke pelosok-pelosok Nusantara, dan Abah sangat memprihatinkan. Abah merasa sangat prihatin ketika melihat anak-anak Nusantara di daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga. Insya Allah hari ini sih banyak anak-anak bangsa yang bersedia untuk diam, mukim, dan melaksanakan tugasnya sebagai guru di perbatasan negara antara Indonesia dengan negara tetangga, karena sangat krusial ya, beda kebudayaan gitu. Ada honornya. 600.000 kalau honorer gitu. Iya, 500.000, 600.000 itu sudah besar buat Abah ya. Kalau orientasinya pada material tentu saja tidak akan pernah cukup. Tapi kalau orientasinya pada spiritual, apapun cukup, karena tergantung perasaan kita kan. Abah metodenya ada metode kolaborasi, ada metode ceramah, monolog, ada metode mengikut sertakan langsung mahasiswa atau murid atau mahasiswa yang ada, membuat kelompok-kelompok diskusi, kelompok belajar dan lain sebagainya. Banyak hal yang kita lakukan. Yang penting target RPS, rencana pembelajaran semester, tercapai. Abah tampil apa adanya yang membuat mahasiswa jadi rasa aman, nyaman, damai gitu. Apapun cara kita, yang penting mahasiswa, murid merasakan, ih deket Abah tuh nyaman ya, ih menatap wajah Abah tuh nyaman ya, damai, ih asik ya. Itu ruh yang dibangun pada awal-awal perkuliahan, awal-awal pembelajaran, sehingga anak murid atau anak mahasiswa menjadi enjoy, betah. Abah akan mengajar sampai akhir hayat. Semoga di hari guru tanpa tanda jasa yang ke-77 tahun ini, guru menjadi bagian kekayaan alam Nusantara yang tidak bisa dipisahkan. Dan dalam konteks Hari Guru Nasional, Hari Guru tanpa tanda jasa, 25 November 2022 ini kita sambut Indonesia Emas, Indonesia 2045, di mana Indonesia Emas dibutuhkan nanti terciptanya, sudah lahirnya banyak anak-anak Nusantara yang berkarakter unggul. Mau
mengucapkan dulu selamat Hari Guru untuk seluruh guru di Indonesia. Terima kasih atas perjuangannya, atas kerja kerasnya dalam mendidik dan juga mencerdaskan anak bangsa. Aku sebagai guru yang gagal ya, karena sudah tidak menjadi guru lagi. Yang pastinya menjadi seorang guru adalah suatu hal yang membanggakan buat aku, profesi yang sangat menyenangkan, yang juga lahir sebagai passion aku. Aku suka anak kecil, aku suka mengajar gitu. Jadi cuma mudah-mudahan di Hari Guru yang tahun ini bisa membawa kebaikan ataupun istilahnya bisa menambah kesejahteraan guru di Indonesia. Aku kalau misalnya ngajarnya itu dari lulus SMA, waktu kuliah nggak punya biaya, jadi aku dulu jadinya ngajar les privat ke rumah-rumah, ngajar SD SMP pelajaran ujian nasional, matematika, bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris. Nah tapi jadi dari tahun 2000, aku kuliah tuh 2011. Itu sampai 2017 aku ngajar les private, tapi kalau di sekolahnya dari 2015 yang benar-benar terjun ke sekolah gitu sebagai pengajar. Iya, guru honorer, guru bahasa Indonesia di salah satu SMA. Gitu tuh 600.000 per bulan dulu pernah. Itu ngajar di Jakarta loh, bayangin apalagi teman-teman kita yang di pelosok-pelosok daerah. Takutnya masih banyak yang belum terjangkau sama pemerintah. Semoga bisa rata aja semuanya, bisa jadi sejahtera guru di Indonesia. Aku tuh jadi guru sebenarnya awalnya nggak tahu kalau itu adalah passion aku. Jadi itu dulu tuh keterpaksaan. Karena dulu waktu lulus SMA maunya kuliah ambil ilmu sosial politik. Karena cinta sama dunia politik, pengennya debat, pidato gitu. Karena kan cita-cita pengen kerja di gedung DPR ya. Tapi orang tua bilang kalau cewek jadi guru aja lah katanya gitu. Kalau anak sekolah pulang jam 3 ikutan pulang jam 3, anak sekolah libur ikutan libur. Terus oh ya udah deh coba. Ternyata pada saat aku terjun ke dunia pendidikan, ke dunia guru, ternyata seru juga ya kita ibaratnya menjadi bukan cuma profesi tapi tempat healing buat aku, ketemu sama anak-anak, lihat wajahnya mereka, semangatnya mereka, berbagi ilmu tuh kayak artinya aku punya manfaat buat orang gitu. Aku ada 3 rules yang aku tanamkan ketika aku ngajar di sekolah. Rules yang pertama adalah saya selalu bilang kalau saya bilang kerjakan 10 menit, kerjakan 10 menit. Kalau saya bilang baca 20 menit, baca 20 menit. Kalau kalian nurut, sisanya kalian dapat free class. Gitu saya bilang. Terus rules yang kedua adalah saya jaga rahasia kalian, kalian juga jaga rahasia saya. Itu menurut Kiki suatu hal yang penting ketika anak-anak ketemu sama guru tuh bukan hal yang menakutkan. Oh ternyata guru ini temannya aku, oh ternyata ini bisa jadi sahabatnya aku. Jadi ketika mereka cerita, aku kan jadi teman yang baik. Ketika aku cerita, mereka juga bisa jadi teman yang baik. Terus yang ketiga adalah di sekolah hormati saya sebagai guru kalian, sebagai orang tua kalian. Tapi di luar kita mau main bareng, kita nongkrong bareng, ayo. Kalau pengalaman sama murid tuh banyak banget pastinya, kayak termasuk dari yang kita makan bareng di kelas, curhat bareng gitu, sampai kita ke Dufan bareng. Jadi sedekat itu aku sama murid-muridku. Jadi ya ibaratnya bukan pekerjaan yang berat, meskipun gajinya kecil. Nah itu yang bikin berat tuh kalau gajinya. Tapi kalau pekerjaannya sangat menyenangkan. Someday kalau ternyata aku sudah tidak berguna di entertain, kalau ternyata suamiku kayaknya jadi guru aja lah gitu ya, pengen banget balik jadi guru. Untuk seluruh guru di Indonesia, pahlawan tanpa tanda jasa, semua pejuang-pejuang yang akan mencerdaskan anak bangsa, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan keikhlasan selalu, karena saya percaya berkahnya tidak akan berhenti meskipun gajinya kecil. Semangat, semoga didengar sama pemerintah. Pak, naikin dong Pak gaji guru. I love you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.